dengan satu kalimat yang pertama. Semua ikuti saya. Atas seizin Tuhan Yesus, mujizat apapun terjadi pada saya dan pada orang yang saya tumpangi tangan, dalam nama Yesus akan terjadi demikian. Amin. Saudara, saya perlu menegaskan kalimat pertama ini. Atas seizin Tuhan Yesus. Amin. Kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak mengizinkan, saudara, biar sejuta pendeta mendoakan saudara, saudara tetap meninggal dunia dan tidak sembuh. Saya perlu mengutamakan kalimat ini, karena ini adalah domain, ini adalah otoritas dari Yesus sendiri. Siapa yang dia mau disembuhkan, dia akan sembuh. Siapa yang dia mau meninggal dan masuk ke sorga, tidak masuk ke neraka, pasti dia akan meninggal dan masuk ke sorga. Siapa yang dia ingin untuk beriman lebih dulu, menanti seminggu lagi, atau menanti 3 bulan lagi baru disembuhkan, dia yang menentukan. Semua katakan atas seizin Tuhan Yesus. Saya tidak boleh berontak. Tidak boleh tidak terima. Saya harus sepakat pada kehendak Tuhan Yesus. Amin. Itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara untuk masuk pada 2 ayat yang pertama, yang saya perlu kita membuka bersama dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat. Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat 30 dan ayat yang ke-31. 1, 2. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Saya perlu menegaskan, tidak ada sesuatu mujizat bisa terjadi kalau Roh Kudus tidak bekerja pada waktu itu. Dan saya yakinkan saudara, hari ini saat kita mendengar firman, Roh Kudus bekerja dan dia menorehkan firman dengan jari tangannya di dalam loh hati kita, sehingga kita bisa berkobar-kobar. Setelah kita berkobar di dalam Roh Kudus, apapun kemustahilan akan dibakar oleh dia, dan dia menampilkan sesuatu mujizat di dalam hidup saudara. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Itu sebab atas seizin Tuhan Yesus, saya dan saudara tidak berhak dan tidak boleh kita memaksa apa yang menjadi keinginan kita harus terjadi pada saat ini atau pada kapanpun. Saudara, itu kesalahan dari anak-anak Tuhan, bahwa kita memaksa Tuhan karena ya ini saudara kita, ini anak kita, atau ini suami atau istri kita, ini orang tua kita. Gimana kita tidak minta dengan keras kepada Tuhan? Saudara, kita boleh minta tetapi tidak boleh keras. Katakan, saya boleh minta kepada Bapa di sorga, tetapi tidak boleh keras. Harus memohon. Dan saya menanti terus. Itu rahasianya. Semakin saya maksa, semakin Tuhan jauh dari saya. Semakin saudara maksa, semakin Tuhan menjauhi saudara. Kedua, saya berserah dan saya berkata pada diri saya sendiri, aku akan sabar dan bertekun menantikan. Saudara, ini adalah password saudara. Ini passcode saudara untuk bisa menjatuhkan hati Tuhan. Yaitu bagian yang kedua tadi, kalimat aku akan tetap bertahan dan menanti dari Tuhan.
Maka kalau Tuhan sudah berencana 3 bulan atau 3 tahun baru kasih sama saudara, seketika dia kasih sama saudara. Saya tidak boleh memaksa Tuhan, saya harus berserah kepadanya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, saya harus berkata dalam hati saya, Tuhan Yesus, hamba akan tetap menantikan. Hamba mau bertekun, bertahan, sampai Engkau memberi dalam nama Yesus. Amin. Saudara, dengan Tuhan mendengar dan melihat 2 persyaratan ini kita penuhi kepadanya, Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya lama menerima, tetapi secepatnya. Tetapi apa saudara? Secepatnya. Itu keinginan saudara kan? Itu keinginan saya kan? Kalau kita minta secepatnya kita dapat. Saudara. Tetapi harus dengan cara bagaimana saudara sebagai anaknya menghormati dia. Bagaimana saya sebagai anaknya, saya lebih ngawulo dan lebih berserah kepada dia. Itu penting di mata seorang ayah. Itu penting di mata seorang ibu. Saudara. Itu sebab seorang yang memohon kepada Tuhan untuk sesuatu mujizat, Tuhan seringkali menahannya dari dia. Apa sebab? Karena dia tidak memenuhi kriteria. Persyaratannya dilanggar. Kita tetap memaksa, dia tetap memaksa terus kepada Tuhan. Dengan air mata yang sampai habis. Dia tetap menangis dan minta supaya mujizat terjadi secepat-cepatnya. Saudara. Tetapi itu tidak akan berhasil. It does not work at all. That's why I have to tell you right now this morning that your heart, your mind, your passion, your feeling, your character and your attitude to God all together in a cup, it's just named with the word integrity. Semua yang saya katakan tadi, itu semua dalam satu klub diberi nama sebagai integritas. Katakan integritas. Saudara, seorang anak Tuhan yang punya integritas di hadapan bapaknya. Wow, bapaknya itu selalu ngelihat dia. Selalu melihat dia, melirik dia. Oh, fine aja dia. Oh, semua running well. Saudara, selalu bapak memperhatikan saudara dan saya. Coba, kenapa? Karena kita punya integritas sebagai anak kepada Bapa. Kita tidak mau mengecewakan. Kita tidak mau menyakiti hatinya. Sebagaimana dahulu-dahulu. Saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan tidak punya integritas. Itu sebab dia tidak bisa menerima mujizat dan dia tidak melakukan mujizat pada seorang pun seumur hidup dia sampai dia mati. Itu sebab para kekasih saya ingin mengajak semua saudara. Kita harus mengutamakan kuasa dan otoritas Allah nomor 1. Amin. Itu sebab kalimat pertama saya tuliskan apa? 1, 2. Atas seizin Tuhan Yesus. Kalau itu saya dan Anda kerjakan, saya yakinkan Anda, maka kalimat kedua pasti beres. Katakan kalimat kedua pasti beres. Apa kalimat kedua? Mujizat apapun terjadi. Jangan lupa ya. Itu sebab tadi kita sudah baca dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Lihat, ini adalah permintaan dari para rasul supaya pertama-tama Tuhan sembuhkan orang sakit. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang sakit, Tuhan. Bila saudara membaca di atasnya pasal yang keempat ini, saudara, Petrus dan Yohanes ditangkap dan mereka
disesah, artinya mereka dicambuk. Dan mereka dihadapkan pada persidangan orang-orang Farisi, ahli Taurat, saudara. Dan mereka semua mendapat, dan mereka mengeluarkan saksi palsu, saksi dusta, yang memberatkan dua hamba Tuhan ini. Siapa namanya? Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung di Yerusalem. Jadi semua negara itu meniru tata cara yang terjadi pada waktu itu. Ya, saudara, ada Mahkamah Agung. Inilah tempat orang menggantungkan nasibnya setelah hakim tinggi, apalagi hakim biasa, menjatuhkan vonis mati umpamanya, atau seumur hidup barangkali. Maka mereka akan apply, mereka akan minta kepada majelis Mahkamah Agung, hakim agung namanya, untuk mereka dilepaskan. Saudara bayangkan, Petrus dan Yohanes mengabarkan Injil, dikenai pasal, yaitu pasal pidana, harus dihukum mati. Mengabarkan Injil, berbuat baik, mendoakan orang, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Saudara, harus dihukum mati. Dan saudara, itu sebab jemaat berdoa kepada Tuhan. Apa sebab mereka berdua ini dituduh dengan satu perbuatan yang fatal sekali, hukumannya gak ada ampun. Ya saudara, itu sebab jemaat mendengar berita ini, mereka berseru kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara mendengar kabar jelek, apa yang saudara kerjakan? Aku mau jalan-jalan ke mall. Ya. Udah dapat kabar jelek, malah ngeluarin duit lagi di mall. Tidakkah saudara masuk ke kamar dan berdoa dan berseru kepada Tuhan? Itu contoh yang baik yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan gereja awal yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul sering disebut sebagai Injil yang kelima. Karena ini menunjukkan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Tetapi sudah tidak ada Yesus karena Yesus sudah naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Itu sebab tidak bisa dikatakan Injil lagi, tetapi Kisah Para Rasul. Tetapi seringkali kita terbayang tentang Injil yang kelima, yaitu Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas. Itu sebab para kekasih, saya ingin supaya kita semua mengerti kenapa Tuhan mengizinkan. Kalau saudara meminta, sebenarnya Tuhan jatuh hati kepada saudara. Sebab Tuhan tahu di dunia ini miliaran orang membutuhkan, tetapi tidak meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebab kalau ada anak Tuhan meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sewajarnya dan sesungguhnya yang terjadi di sorga adalah Tuhan jatuh hati kepada anak ini. Juga pagi hari ini, katakan juga pagi ini, saya berharap Tuhan jatuh hati kepada saya. Dan saya beritahu kabar baik bahwa Dia akan jatuh hati kepada saudara. Saudara datang dengan beban yang berat, dengan kesakitan. Saudara datang dengan putus asa dan tidak ada harapan. Saudara, Tuhan jatuh hati kepada saudara. Tuhan jatuh hati kepada saya. Iblis mau bilang apa? Orang yang tidak suka sama saudara mau bilang apa? Kalau Tuhan jatuh hati kepada saudara, engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Tuhan membuka jendela dan pintu sorga dan mencurahkan anugerah yang dahsyat dalam hidup saudara. Orang tidak bisa bilang apapun. Dan orang akan cep mulutnya. Itu sebab Anda dan saya dan saudara beritahu bagaimana caranya. Mujizat apapun terjadi dalam hidup kita. Saudara, semua katakan asal, kalimat pertama apa? Atas seizin
Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, di sini kita melihat supaya kita mempunyai iman yang tidak boleh goyah. Katakan, saya tidak boleh goyah. Iman saya kepada Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab jangan goyah agar tiada yang mustahil dalam hidup saudara. Saudara, dan inilah sesuatu hal yang penting sekali. Saudara, jauh-jauh hari sebelum Ibu Gembala pulang ke rumah Bapak, dia membuat gambar ini. Dan orang yang dirangkul, dipeluk oleh Tuhan itulah saya. Saudara, dan saya bertanya, kok gambar saya gimana sih? Jangan. Ya. Dikira ingin tenar, saya bilang, oh enggak. Ini ada maksudnya. Jauh-jauh hari sebelum meninggal, saudara, beliau sudah membuat gambar ini. Saya ingin meyakinkan pada saudara, orang yang goyah, tidak ada yang baik dalam hidup dia. Orang yang kuat imannya, selalu baik datang kepada dia. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, perhatikan, kalau saudara pilih pagi ini, saudara kuat, saudara kokoh dan kekeh kepada Injil dan iman kepada Kristus. Saudara akan pulang pagi ini, dan di mana saja saudara bekerja dan apapun yang terjadi dalam hidup saudara, mujizat menyertai hidup saudara dan tidak ada yang mustahil. Kuatkan hati saudara. Jangan goyah. Saudara, orang yang goyah tidak pantas untuk maju bertanding. Kalau saudara belajar atau saudara melihat anak saudara dilatih di dalam seni bela diri ataupun olahraga bela diri, maka ketika saudara melihat anak saudara yang masih kecil itu dilatih, maka saudara akan mendengar instrukturnya, ya, gurunya akan melatih berbulan-bulan kakinya. Sebab kalau kakinya tidak kuat, maka dia tidak boleh lanjut. Karena itu membahayakan dia. Seorang anak Tuhan yang kaki imannya tidak kuat, berbahaya. Dia tidak bisa bertanding, apapun yang dia hadapi, dia mesti kalah. Dia pasti jatuh dan kalah. Orang yang kuat imannya, apapun yang dihadapi, dia akan berkata, kali ini aku kalahkan kau. Juga untuk yang akan datang. Itu orang yang kuat imannya. Dan saya ingin jemaat Kristus penebus, imannya pada kuat semua. Saudara melihat tantangan, pencobaan, saudara harus berkata dalam hati, oke, bukan kamu datang sama aku datang sama kamu. Sebelum kamu jual, aku sudah beli. Saudara, kalau saudara dan saya mempunyai satu iman yang begitu kuat, maka saudara, iblis sudah lari. Sebelum engkau menengking, iblis sudah lari dari saudara. Yakinlah, iblis gak berani melihat muka saudara. Iblis gak berani mencari tahu di mana saudara berada. Dalam hatinya dia, perintah dari kepala iblis, kamu jangan habisin waktu dan energimu kepada orang ini. Ini orang kekasih Tuhan. Ini orang imannya kuat. Kamu hanya menghabiskan waktu dan kamu sendiri akan terpental menghadapi dia. Cari sasaran yang lain. Cari mangsa yang lain. Jangan orang ini. Apakah saudara tidak kepingin? Kepala iblis bilang begitu. Tentang saudara dan tentang saya. Saya kepingin banget. Sehingga saya tidak usah bertempur. Saya tidak usah menengking. Karena dia sudah lari dari hidup saya. Apa sebab? Sebab saya tidak goyah. Orang yang tidak goyah, tidak ada yang mustahil. Orang yang goyah akan selalu meratap, mengeluh, sesambat. Karena dia merasa tidak bisa apa-apa. Kasihani aku Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Malaikat akan membisikin saudara. Terus kerjanya pendetamu apa? Khotbahnya apa?
Kamu diajari apa ketika dia khotbah? Payah nih pendeta dia. Sudah masuk blacklist dari sorga. Saya nggak mau. Saya bukan orang goblok dan bodoh. Tidak. Saya mau saudara ngerti. Supaya saudara masuk ke sorga, saya juga masuk ke sorga. Dan kenapa tidak ada tepuk tangan buat Tuhan? Semua katakan, saya tidak boleh goyah. Supaya tidak ada yang mustahil pada saya. Sampai saya mati. Demi nama Yesus. Amin. Markus 11 ayat 22 dan 23, saya undang kita bangkit berdiri bersama dan kita akan membacanya. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 22 dan 23. 1, 2. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Hebatnya saudara, siapa yang berani mengatakan kalimat-kalimat dahsyat ini? Saudara, ini adalah firman sabda Tuhan Yesus. Ya, dalam hal apa Tuhan mengatakan demikian? Bila saudara melihat, ya, saudara, judul daripada subtema dari pasal yang ke-11, pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Ya, jadi saudara, ada mujizat terjadi. Itu sebab ayat yang ke-22 tadi, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Katakan, saya harus kokoh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya atas seizinnya saya bisa langganan mujizat. Saya mau berlangganan mujizat sebagai sejarah hidup saya. Amin. Ya saudara, ayat-ayat ini dahsyat sekali. Percayalah kepada Allah. Saudara, satu kali Tuhan berjalan dengan 12 murid dan orang-orang mengikut di belakangnya. Dan Tuhan Yesus lapar. Menurut saudara, Tuhan Yesus ketika hidup di dunia, melayani manusia, bisa lapar apa tidak? Apakah ketika dia lapar, dalam namaku kenyang? Dia tidak menyatakan humanismenya, kemanusiawiannya kepada orang-orang lain. Ya, saudara, orang-orang kan takut sama dia. Semua pada menjauh. Ketika dia lapar, dia berkata, aku lapar. Coba kita tengok pohon ara itu ada buahnya apa tidak. Ternyata nggak ada buah. Saudara, lalu Yesus berkata, mulai sekarang jangan keluar buah lagi dari kamu. Seketika daunnya yang rimbun dan hijau, saudara, semua merunduk dan berubah menjadi coklat. Mereka tetap berjalan, saudara. Besoknya mereka lewat jalan ini lagi. Dan murid-murid mengingatkan Yesus, Guru, lihatlah pohon yang kemarin engkau kutuki, sudah mati semua. Apa jawab Tuhan Yesus? Percayalah kepada Allah. Artinya dia punya perkataan akan penuh dengan otoritas dan kuasa. Kau harus percaya. Jangan kau tidak percaya. Ini hanya salah satu bukti yang kecil yang aku bisa tunjukkan sama kalian. Makanya pada ayat berikutnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Kepada apa? Gunung ini, di mana mereka berada. Dan berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Itu akan terjadi. Saudara, kamu heran hanya karena satu pohon ara. Ini pohon ara. Ini apa, saudara? Hah? Ini apa? Ini lampu. Tetapi saya umpamakan pohon ara. Jadi ini apa? Lampu yang diumpamakan pohon ara. Nek ujian cuma jawab ngono tok, ora lulus. Harus komplit. Ini adalah lampu yang diumpamakan pohon ara. Jadi pinter ya, lulus semua. Saudara, ketika Tuhan mengutuki pohon ara ini, seketika dia layu. Saudara, dan pohon ara satu ini layu. Kena kutukan firman dari Tuhan. Lalu Tuhan tadi bilang apa? Gunung ini, kalau engkau berkata tercampaklah ke dalam laut, gunung ini ada puluhan ribu. Setidaknya ada ribuan pohon ara di gunung yang besar ini. Semuanya akan tercampak ke dalam laut. Aku kasih contoh satu pohon ara ini saja yang mati. Tapi kalau kamu punya iman, kamu boleh berkata pada ribuan pohon di sini. Dan mereka semua akan tercampak masuk ke dalam laut. Saudara, coba Tuhan memberikan satu contoh yang penting sekali. Bahwa satu pohon yang tidak berbuah akan pasti kena kutuk. Saudara. Dan saya dan saudara kita harus tahu bahwa apa yang Tuhan umpamakan dengan pohon ini, itu terjadi benar. Tuhan berkata, aku bisa membuat mati satu pohon. Tetapi kalian semua, masing-masing kalian bisa membuat mati ribuan pohon. Kalau kalian asal tidak bimbang hatinya. Jadi apa yang membuat saya tidak menerima mujizat? Hati saya. Kenapa dengan hati saya? Kenapa dengan hati saudara? Bimbang. Katakan bimbang. Saudara. Jadi Tuhan tidak bisa bekerja pada jalur transmisi bimbang, ragu, kurang percaya, mundur dari Tuhan, dan lain sebagainya yang negatif. Tuhan hanya bisa bekerja pada frekuensi di mana saudara tidak bimbang. Tidak bimbang. Engkau begitu kuat, tapi engkau selalu berkata, atas seizinmu Tuhan Yesus. Engkau akan melepaskan hamba dari penyakit. Engkau akan membuat hamba sembuh sama sekali. Engkau akan membuka jalan-jalan. Engkau tahu hutang hamba yang banyak. Engkau akan menutupnya Tuhan Yesus. Engkau tahu masalah keluarga hamba. Bagaimana kami dalam rumah tangga bentrok. Suami dengan istri. Anak dengan orang tua. Kakak dengan adik. Tuhan, kami memohon dengan tidak bimbang. Biarlah mujizat terjadi dalam hidup kami.